Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin Sayyidil awalin wal akhirin imamil muttaqin wa qaidul mayamin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'i bi ihsani middin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi hadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa 'afiyati wa sitr fa'atimma 'alaina ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fid dunya akhirah. Walhamdulillahil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali dalam kajian Selasa pagi kita. Mudah-mudahan forum ini forum yang dirahmati Allah Ta'ala, diberkati Allah Ta'ala, dan kita bisa mendapatkan manfaat, hikmah, motivasi, inspirasi, dan berbagai kemaslahatan, kemanfaatan yang lainnya bagi kita semuanya, insyaAllah, termasuk bagi saya pribadi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunan ajaran beliau. Tema kita insyaAllah pada pagi hari ini itu tentang hadis yang sangat terkenal sekali. Hadis yang disebutkan di dalam urutan pertama dalam himpunan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, himpunan 40 hadis karya Imam An-Nawawi, dan juga begitu juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan dalam banyak kitab yang lainnya. Itu umumnya para ulama menempatkan hadis ini di urutan hadis pertama, karena memang isi hadis ini terkait dengan hal yang memang harus kita tempatnya memang di awal dalam segala sesuatu, dalam segala aktivitas, yaitu hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Jadi, nah, kita awali dulu dengan membaca hadis. Hadis ini hadis muttafaq alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan juga para ulama yang lainnya. Dari banyak cukup banyak redaksi yang disebutkan baik oleh Imam Muslim, utamanya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan juga para ulama-ulama lain terkait dengan hadis ini. Terkait dengan hadis ini, saya menyampaikan hadis ini dengan redaksi yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'in. Hadis itu berbunyi, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal itu dengan niat. Jadi amal itu dengan niat, artinya harus dengan niat, tergantung niat. Jadi innamal a'malu binniyat itu binniyat itu diartikan atau tertuju kepada dua makna. Dengan arti harus, bahwa amal itu harus dengan niat, harus ada niatnya.
Yang kedua bahwa amal itu tergantung niat, ditentukan oleh niat. Jadi, nah, wa inna likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya bagi setiap orang atau setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Artinya dari amal, dari aktivitas yang dilakukan itu dia akan mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu sebagai balasan, sebagai imbalan, sebagai buah, sebagai hasil, sebagai efek. Nanti kita akan sebutkan, intinya bahwa setiap orang jadi gitu akan mendapatkan sesuatu dari amal yang dilakukannya itu tergantung atau sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya itu tergantung niatnya apa. Niatnya bagaimana. Ya. Jadi tergantung niatnya apa dan niatnya bagaimana. Bahwa hasil, buah, pengaruh, efek, atau apapun yang mungkin didapat oleh seseorang dari aktivitas atau dari amal, perbuatan, tindakan yang dilakukannya dalam hidup ini, dan kaidahnya memang segala sesuatu itu ada hasilnya, ada buahnya, ada imbalannya, ada balasannya, itu kaidah dasar. Nah, seseorang dapat apa? Jadi dapat apa dari apa yang dilakukannya, tindakan apapun yang dilakukannya itu, nah itu faktor penentu dapat apa, jadi itu tergantung niatnya, sesuai niatnya. Nah, sesuai niat ini itu tertuju kepada yang pertama itu ditentukan oleh niatnya apa dan bagaimana. Niatnya apa dan bagaimana. Yang kedua itu tergantung apa itu kualitas. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap orang itu akan mendapatkan apa itu, mendapatkan imbalan, mendapatkan balasan, mendapatkan poin, mendapatkan hasil dari amalnya itu, buah dari amalnya itu sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niat itu tadi. Jadi maksudnya adalah ya ditentukan oleh niatnya apa dan niatnya bagaimana. Yang kedua itu ditentukan oleh level niatnya. Jadi seseorang dapat, ambil sebagai contoh, dari apa yang dilakukannya itu seseorang berhak mendapatkan pahala. Kalau ini jadi dalam konteks orang Islam beramal ibadah itu mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Nah, orang itu dapat pahala atau tidak tergantung niatnya. Jadi gitu. Tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya benar, niatnya baik, niatnya ikhlas untuk Allah, maka amal itu diterima dan dia mendapatkan. Jadi mendapatkan penerimaan untuk amalnya, untuk ibadahnya, dan amalnya itu kemudian berbalas pahala. Berbalas pahala dari Allah Ta'ala, berbalas cinta Allah Ta'ala, berbalas ridha Allah Ta'ala, dan begitu seterusnya. Jadi misalnya begitu. Nah, kalau tidak ikhlas, niatnya salah, niatnya menyimpang, niatnya melenceng, yang berakibat bahwa amal itu akhirnya tidak diterima sebagai amal yang syar'i, tidak diterima sebagai amal saleh. Jadi
tidak diterima sebagai amal saleh, maka tidak mendapatkan, tidak mendapat pahala, tidak dapat, bahkan dapat dosa, tidak mendapatkan ridha Allah Ta'ala, bahkan dapat murka Allah. Nah, itu, jadi itu tergantung niatnya. Terus kemudian yang kedua adalah bahwa ada seseorang beramal dan niatnya ikhlas. 2, 3, 4 orang beramal dengan amal yang secara umum sama, dan semuanya 3 orang, 4 orang, 5 orang tadi itu secara umum orangnya semuanya ikhlas. Berarti amalnya diterima sebagai amal yang saleh, sebagai amal yang syar'i. Jadi konsekuensinya berarti ada balasan pencatatan pahala. Jadi mendapatkan imbalan ridha Allah, cinta Allah Ta'ala. Nah, ini 3, 4, 5 orang yang semuanya ikhlas, semuanya niatnya ikhlas dalam beramal. Jadi di samping benar tentunya, di samping benar itu ikhlas semuanya, berarti amalnya semuanya tadi itu amalnya soleh, amalnya syar'i, jadi gitu, dan amalnya berpahala. Berarti semua tadi itu 3 atau 5 orang tadi itu semuanya mendapatkan pahala. Tapi apakah berarti semua orang yang ikhlas itu amalnya diterima dan dapat pahala, berarti pahalanya sama? Semuanya dapat ridha Allah, apakah kadar ridha Allah yang diberikan itu sama? Semua mendapatkan cinta Allah, apakah berarti itu cinta Allah yang diberikan itu sama? Nah, ini tergantung niatnya, dalam arti bahwa oke, niatnya sudah ikhlas, tapi tadi terkait dengan bagaimana dan seperti apa niatnya sudah jelas ikhlas. Tapi level niat ikhlas itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Jadi ikhlas, tapi ada level ikhlas kelas bawah. Jadi level kelas bawah. Jadi gitu. Ada level kelas di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi. Jadi gitu. Nah, sama-sama orang yang ikhlas itu ada yang di level 1, ada yang di level 10. Jadi gitu. Ada yang di level 3. Secara umum amal itu sah dan amal itu diterima sebagai amal soleh. Tapi untuk apakah semua yang melakukan amal ikhlas tadi kemudian apa yang didapatnya berupa pahala, cinta Allah, ridha Allah, termasuk rahmat Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah, itu nanti akan sama? Tidak. Ditentukan niatnya, termasuk ditentukan level niat ikhlasnya. Jadi kita beramal ikhlas. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, jangan Imam Syafi'i, Imam Nawawi beramal ikhlas. Jadi ini kita beramal ikhlas, terus Imam Nawawi beramal ikhlas, sama-sama ikhlas, tapi jelas level dan tingkat keikhlasan antara keikhlasan amal kita, siapapun dia termasuk saya, dibanding dengan Imam Nawawi, itu Masya Allah. Jadi mungkin beliau di level mungkin kita di bumi, ikhlas kita, ikhlas beliau di langit tingkat 1. Dibanding dengan Imam Syafi'i rahimahullah, ikhlasnya mungkin langit tingkat 3 atau 4. Jadi terus kemudian ada level ikhlasnya para sahabat. Jadi level 5. Ikhlasnya apalagi ikhlasnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sama-sama ikhlas, tapi level ikhlasnya berbeda. Nah, level ikhlas, level niat ikhlas itu dalam beramal menentukan hasil. Karena tadi dikatakan bahwa setiap orang akan mendapatkan buah, hasil, dampak, pengaruh, jadi gitu, dari apa yang dilakukannya itu sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niat itu, pertama niatnya seperti apa dan niatnya bagaimana, untuk Allah atau tidak. Yang kedua sama-sama untuk Allah, tapi levelnya. Jadi level niat ikhlas menentukan
bentuk balasan. Intinya masing-masing akan mendapatkan itu. Nah, lalu kemudian setelah ini disebutkan bahwa disebutkan contoh. Dalam hadis ini di lanjutannya itu dicontohkan contoh amalnya. Jadi contoh amal itu adalah hijrah dengan berpindah tempat. Bukan suatu amal yang, jadi ini contoh ini kan Rasulullah bisa saja memberikan contoh sholat, contoh tilawah Al-Quran, contoh zikir dan doa, contoh istighfar, contoh puasa, contoh zakat, bisa. Jadi banyak sekali amal-amal ibadah ritual itu yang bisa dijadikan contoh. Barang siapa yang sholatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan balasan ya salat karena Allah. Barang siapa yang bukan karena Allah gitu, atau puasanya, atau tilawah Qur'annya, atau dan seterusnya, zikirnya, semacam itu. Tapi di sini yang dijadikan contoh itu adalah hijrah. Yang bukan termasuk dalam kategori amal ibadah ritual. Dia masuk dalam amal ibadah, tapi amal ibadah umum sifatnya. Non-ritual, spiritual. Jadi gitu. Nah, contohnya di sini, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu niatnya kepada Allah, maksudnya hijrah berpindah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya hijrah karena Allah. Jadi ikhlas karena Allah Ta'ala, dan juga ikhlas dalam rangka mengikuti jejak dan sunnah Rasulullah SAW. Maka berarti nilai hijrahnya, ya berarti nilai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa yang bersangkutan tadi akan mendapatkan hasil, mendapatkan buah, mendapatkan balasan, mendapatkan imbalan, mendapatkan pengaruh, mendapatkan dampak dari aktivitas hijrahnya itu ya sesuai dengan yang dijanjikan untuk yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan kita bisa lihat, bisa baca dalam Al-Quran, dalam hadis betapa tingginya itu nilai amal hijrah itu. Nah itu artinya dia akan mendapatkan buah, hasil, pengaruh, dampak, balasan dari aktivitas hijrahnya itu ya sesuai dengan yang dijanjikan Allah Ta'ala bagi yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Adapun wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Adapun barang siapa yang berhijrah itu niat dan tujuannya untuk murni hanya untuk keuntungan duniawi saja. Tidak ada nilai agamanya. Tidak ada karena Allahnya, tapi murni hanya untuk kepentingan duniawi. Ada kepentingan materi tertentu, atau mungkin hanya kepentingan ingin menikah seorang perempuan, maka berarti nilai hijrahnya, balasan yang didapatnya ya sesuai dengan jadi berarti itu merupakan hijrah. Jadi dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Ya berarti kalau yang pertama tadi itu berarti hijrahnya itu hijrah syar'i, hijrah yang merupakan ibadah, maka yang kedua ini bukan termasuk hijrah ibadah. Berarti tidak mendapatkan apa-apa yang dijanjikan bagi yang berhijrah karena niat ibadah, karena niat Islam, karena niat untuk Allah Ta'ala dan seterusnya. Baik. Nah fokus kita di sini itu adalah di bagian pertama dari hadis itu. Ini contoh bagian kedua ini. Bagian kedua ini contoh, kita bisa mencontohkan apa saja, aktivitas apa saja, amal ibadah apa saja. Nah fokus kita itu adalah pada bagian pertama. Jadi bagian pertama dari hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa amal-amal itu harus dengan niat dan ditentukan oleh niat atau tergantung niatnya.
Dan bahwa setiap orang itu akan mendapatkan hasil buah balasan, imbalan dari amalnya itu sesuai dengan niatnya. Faktor penentunya niatnya. Nah, di sini yang pertama adalah inamal amal. Amal itu, ini amal apa? Kalau kita lihat bahwa yang dijadikan contoh itu bukan salat, bukan zakat, bukan puasa, bukan zikir, bukan tilawah Al-Quran, bukan iktikaf, dan seterusnya, bukan merupakan amal-amal ibadah ritual spiritual. Tapi yang dijadikan contoh justru adalah amal yang non ritual spiritual, hijrah, berpindah tempat, jadi gitu. Nah, yang bukan merupakan amal ibadah ritual. Berarti kita bisa memahami yang dimaksudkan dengan amal yang harus ada niat. Jadi tinggal nanti kita akan bahas niat yang bagaimana, niat yang seperti apa. Tapi yang jelas setiap amal itu supaya bernilai harus ada niat. Harus disertai niat. Harus didasarkan dengan niat. Terus gitu. Lalu kemudian bahwa jadi seseorang mendapatkan sesuatu dari kaidah pembalasan. Kaidah pembalasan itu kaidah baku. Seseorang berbuat sesuatu ada, dia berbalas. Tinggal apakah balasannya itu langsung atau tidak langsung. Jadi gitu. Apakah pembalasannya itu cash atau dicicil? Apakah pembalasannya itu duniawi atau ukhrawi? Apakah pembalasannya itu besar atau kecil? Jadi jadi seperti itu. Intinya ada imbalan. Itu kaidah dasar. Tidak ada seseorang berbuat sesuatu baik atau buruk terus kemudian tidak ada balasan dan pembalasannya. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Jika perbuatannya baik maka balasannya baik. Jika perbuatannya buruk balasannya buruk. Itu kaidah dasar. Jadi gitu. Jadi kaidah dasar. Nah, apa yang didapat oleh orang yang beramal dengan amal tertentu itu ya tergantung niatnya. Tergantung niatnya dan itu kan yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, di sini amal itu menyeluruh, meliputi seluruh aktivitas amal. Jadi baik yang ritual spiritual atau non ritual spiritual. Jadi termasuk yang non ritual spiritual. Jadi gitu. Nah ini ya di bawah dengan dalil bahwa yang dijadikan contoh itu justru bukan merupakan amal ritual spiritual, amal umum berpindah tempat gitu. Jadi yang dibahasakan hijrah. Jadi hijrah. Nah itu kita akan berarti bahwa segala sesuatu itu ditentukan niatnya, baik dia merupakan aktivitas yang termasuk kategori amal ibadah ritual spiritual seperti salat, puasa, haji, umrah, zikir, doa, apa itu tilawah Al-Quran dan seterusnya, iktikaf dan lain sebagainya. Jadi gitu, apa menyembelih hewan kurban, akikah dan berbagai banyak sekali aktivitas ritual spiritual itu atau yang aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jadi yang non ritual spiritual seperti aktivitas amal sosial. Jadi gitu, termasuk di situ bekerja, mencari nafkah. Jadi apa itu beraktivitas sosial dan lain sebagainya. Terus bekerja, belajar, menuntut ilmu. Jadi, dan seterusnya. Jadi ada bahwa aktivitas apapun yang itu bisa masuk dalam kategori atau dalam cakupan makna ibadah dengan arti yang luas. Dengan arti makna ibadah umum. Jadi makna ibadah umum. Nah, itu semuanya itu harus dengan niat dan tergantung niat yang dimiliki oleh pelakunya di sini. Yang dimiliki oleh pelakunya. Nah, kita bicara tentang niat sekarang. Karena nanti akan berbeda-beda. Jadi ani bahwa semua aktivitas harus ada niatnya itu nanti tergantung
Jadi berbeda-beda tergantung dengan jadi bentuk niatnya apa dan sebagainya, itu tergantung aktivitas ya, tergantung amalnya. Nah, niat di sini para ulama ketika menyebutkan arti niat secara bahasa, an-niyatu hiyal qalb, hiyal qasdu. Niat itu adalah menyengaja sesuatu. Kesengajaan, jadi dalam melakukan sesuatu. Itu al-qasdu. Jadi sengaja, jadi gitu. Nah, ada al-qasdu. Ada juga arti al-azmu. Jadi niat itu al-azmu, tekad. Meskipun ada yang membedakan, tapi ada yang menggabungkan. Kita mengikuti yang masuk bahwa ya, niat ya azam niat, atau azam bagian dari niat. Insyaallah begitu. Itu tekad, azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi, nah, itu azam. Terus kemudian yang ketiga itu adalah niat itu dengan arti al-iradah, kehendak dan keinginan. Ingin sesuatu, mau sesuatu, berkehendak sesuatu. Jadi itu niat. Jadi ada al-qasdu wal azmu wal iradatu. Iradah, kehendak, keinginan. Itu niat. Itu secara apa itu bahasa. Ada juga arti niat itu adalah al-jihah, arah. Oke, fokus kita pada tiga makna tadi. Apa itu? Jadi al-qasdu, kehendak, kesengajaan, menyengaja, berazam, bertekad, al-iradah itu berkehendak. Nah, secara terminologi itu apa ya? Jadi definisi yang diberikan oleh para ulama berbeda-beda. Redaksinya sebetulnya intinya semuanya itu tidak keluar dari makna bahasa tadi. Makna al-qasdu wal azmu wal iradah. Jadi kesengajaan melakukan sesuatu, atau tekad atau kehendak, keinginan. Tidak keluar dari situ. Jadi gitu. Nah, di sini kemudian yang kita ambil misalnya sebagai contoh. Ini ada salah satu tafsir yang menyebutkan, atau syarah ya, yang menyebutkan an-niyatu qasdul mukallafi asy-syai' al-ma'mura bih. Al-ma'mura bih. Jadi seorang mukallaf, qasdul mukallafi asy-syai'a al-ma'mura bihi. Jadi kesengajaan, kehendak dan kesengajaan seorang muslim mukallaf dalam melakukan sesuatu yang diperintah. Ada di sini misalnya dalam definisi dari Imam Al-Mawardi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa an-niyatu hiya qasdu asy-syai'i muqtarinan bi fi'li. Beliau mengatakan begitu, bahwa menyengaja atau sengaja ingin melakukan sesuatu dengan diikuti melakukannya. Jadi itu dikatakan niat. Kalau ini menurut Imam Al-Mawardi. Jadi kalau baru sifatnya bahwa misalnya bahwa saya nanti insyaallah akan salat zuhur. Tapi belum. Sekarang masih menjelang jam 10. Insyaallah gitu. Nah, itu azam. Jadi hanya keinginan biasa, tapi tidak kalau menurut definisi Imam Al-Mawardi ini, karena muqtarin bi fi'li. Jadi yang berbareng atau diikuti dengan melakukan apa yang diinginkan itu. Nah, itu ketika seseorang sudah berdiri, jadi gitu. Nah, itu
Jadi Allahu Akbar. Nah, itu dia meniatkan apa? Jadi sengaja untuk melakukan sholat apa itu? Menentukan zuhur, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Tapi saat itu sambil dia melakukannya itu menurut Imam Nawawi ini. Saya kira mungkin kita ambil makna yang lebih umum karena apa itu sulit saya kira. Jadi ini mungkin dalam konteks amal ibadah ritual spiritual mungkin itu masuk ya definisi Imam Mawardi tadi itu. Ya bahwa yang dimaksud niat itu adalah ketika kesengajaan, kesadaran, kesengajaan untuk melakukan suatu amal itu sambil amal itu dilakukan. Jadi bukan masih ada jeda. Oh nanti soal saya akan begini. Itu dikatakan itu baru itu hanya azam keinginan umum biasa belum masuk. Tapi kalau kita apa itu rasanya yang lebih. Kalau saya memilih definisi Imam Nawawi misalnya, an-niyatu azmul qalbi ala amali fardhin au ghairi. Tekad hati untuk melakukan sebuah amal fardu atau yang lainnya. Intinya untuk melakukan suatu amal tertentu baik fardu atau tidak. Itu tekad di dalam tekad hati. Ini penting ini bahwa niat itu adalah nanti kita ketika bahas yang lainnya fokus kita pada azmul qalbi atau qasdu syai'. Jadi hati menyengaja untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini itu para ulama semua menyebutkan bahwa apa itu? Jadi itu tadi kesengajaan, kehendak dan tekad. Kesengajaan, kehendak dan tekad. Jadi keinginan. Jadi keinginan, kesengajaan, kehendak dan tekad, iradah wal azam. Itu masuk di situ. Jadi itu niatnya. Nah, apa itu? Amal apapun. Jadi kalau dalam konteks amal ibadah ritual yang jadi amal ibadah ritual yang hukumnya itu bisa sah tidak sah. Ya. Yang hukumnya statusnya itu bisa sah dan tidak sah secara syar'i. Amal ibadah seperti salat. Jadi syarat itu sah tidak sah. Jadi gitu. Kalau niat amal dengan arti secara sengaja, jadi apa itu kesadaran, keinginan dan kesengajaan melakukan satu bentuk amal ibadah tertentu secara definitif. Itu secara definitif. Maka niat di situ itu berarti apa itu kesadaran, keinginan dan kesengajaan untuk melakukan jadi satu bentuk amal tertentu secara definitif. Jadi intinya adalah mendefinitifkan, menentukan. Jadi melakukan jadi menentukan dalam jadi apa itu? Jadi sengaja melakukan satu amal tertentu dengan didefinitifkan. Nah, itu yang menjadi syarat sah tidak sahnya amal ibadah itu di situ. Artinya bahwa niat itu adalah kesengajaan. Jadi kesadaran, kesengajaan, keinginan untuk melakukan amal ibadah tertentu
Jadi gitu secara definitif. Contoh seperti sekarang. Di waktu seperti sekarang jam 10 pagi, seseorang masuk masjid misalnya, itu terus kemudian dia sholat 2 rakaat. Itu sholat 2 rakaat. Nah, seseorang itu dikatakan bahwa nanti sholat 2 rakaatnya itu dinilai sah sebagai sebuah amal ibadah yang berpotensi untuk mendapatkan imbalan, pahala dan seterusnya, itu dia harus niat. Nah, niat di sini adalah mendefinitifkan. Jadi mendefinitifkan secara sengaja, dia sadar betul bahwa dia masuk masjid itu, terus kemudian sholat 2 rakaat. Ini sholat apa? Yang membedakan ini sholat tahiyatul masjid, atau sholat duha, atau mungkin sholat hajat, atau mungkin sholat tobat, itu niatnya. Nah, ini yang harus definitif itu. Jadi masukkan berbagai macam, segala kemungkinan. Nah, itu dikatakan oleh para ulama bahwa sholat dia 2 rakaat itu akan dihukumi sah sebagai amal ibadah yang berpotensi untuk mendapatkan pahala. Itu sah itu adalah ketika ada niat di sana. Niat di sini adalah mendefinitifkan. Jadi mendefinitifkan jenis ibadah yang akan dilakukan. Itu jenis apa? Tadi sholat. Jadi seseorang tadi, apakah niatnya sholat apa? Sholat tahiyatul masjid, ataukah sholat duha, ataukah sholat tadi hajat, tobat dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa seorang tiba-tiba Allahu Akbar, terus kemudian dia, iya ini tadi sholat apa ya? Jadi gitu. Berarti dia belum niat seperti itu. Loh, tadi kan ya saya sudah butuh niat sholat. Iya. Dalam niat itu harus definitif. Tidak cukup niat sholat global. Pokoknya saya sholat. Jadi gitu. Termasuk saya niat sholat mutlak. Jadi gitu. Saya niat sholat mutlak. Nah, sholat mutlak betul memang. Ya sholat mutlak. Jadi gitu. Sholat mutlak 2 rakaat. Berarti 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Ya itu. Artinya bahwa kalau jadi itu dikatakan kalau tanpa ada ini tertentu, itu tidak. Jadi seseorang misalnya seperti contoh seseorang mandi. Jadi mandi wajib. Mandi karena junub atau mandi karena apa? Karena apa itu? Jadi bagi kaum perempuan karena halangan bersih dari haid atau nifas gitu. Nah, itu mandi itu kan bentuk aktivitasnya itu apa? Membasahi seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu dikatakan gitu. Dengan niat membasahi seluruh tubuh tanpa kecuali. Jadi gitu dengan niat. Nah, ini kalau tanpa niat tidak sah. Jadi ibarat contoh seseorang dalam kondisi junub barangkali gitu. Dalam kondisi junub. Supaya dia bersih dia harus mandi kan. Ini ritual mandi ini. Jadi termasuk ibadah ritual. Mandi sebagai syarat. Nah, ambil sebagai contoh bahwa dia di pagi hari dalam kondisi junub. Jadi gitu. Terus kemudian ada yang ngajak. Atau dia mungkin ada keinginan untuk mau renang. Diajak renang kemana gitu. Ya sudah, pergi ke kolam renang atau kemana, dia nyelam, mungkin sampai mandi, renangnya itu sampai ya nyelam berkali-kali. Itu mungkin 1 jam. Jadi 1 jam. Udah sampai kemudian dia selesai, bahkan bilas, sabunan, keramasan, bersih sebersih-bersihnya. Bersih sebersih-bersihnya. Nah, begitu dia andukan, mau ngeringkan tubuhnya, dia ingat. Loh, saya tadi kan junub.
Jadi, oh iya, tapi kan saya sudah mandi bersih sekali, basah semuanya, 1 jam nyelam bolak-balik, sabunan, apa itu ini. Apakah berarti itu cukup? Tidak. Karena dia mandi tadi itu nggak dia ada niat. Dia niatnya renang biasa. Jadi gitu. Harus ada niat bahwa ini adalah mandi ibadah dalam rangka untuk raf'ul hadas, untuk menghilangkan apa itu kondisi hadas dia, kondisi batal dia untuk supaya dalam kondisi wudu. Itu harus sengaja itu. Sehingga seandainya sebelum dia ini ingat ya, ya sudah. Ini saya sedang junub, saya mau renang sekalian. Sudah diniatkan dalam hati ada, ingat dia. Itu jadi karena prinsipnya orang mandi itu kalau yang sifatnya yang penting sah. Udah niat terus kemudian katakanlah di sungai atau di apa di laut atau di kolam. Udah dia sadar bahwa dia lakukan ini dan dia harus mandi untuk apa dalam rangka bersuci itu. Nah, itu sebelum dia nyelam, sebelum dia renang, itu dia sudah memasang niat dan niat itu adalah mahal wal qalb. Semua ulama sepakat bahwa an-niyatu mahal wal qalb. Jangan ada yang salah. Jadi adik bapak, semua ulama itu sepakat mazhab apapun yang menjadikan niat sebagai syarat sahnya amal ibadah tertentu itu tempatnya di hati. Jadi niat itu amal hati. Kesengajaan tadi, kehendak, tekad itu amal hati semuanya. Nah, adapun yang diperselisihkan di antara sebagian ulama mazhab itu adalah at-talaffuz bin niyah, jangan salah. Jadi seperti niat salat usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri arba'a dan seterusnya itu. Jadi aku niat salat zuhur 4 rakaat gitu sebagai imam atau sebagai makmum seterusnya. Atau nawaitu shauma ghadin ana adai dan seterusnya. Jadi aku niat puasa ini atau nawaitul hajja wal umrata, aku berniat haji umrah dan segala macam. Jadi itu adalah at-talaffuz bin niyah. Jadi bagi yang menyebutkan penting itu pun seperti dalam mazhab Syafi'i, itu pun hukumnya sunnah saja. Jadi dalam mazhab Syafi'i sekalipun, meskipun seorang sholat itu tanpa mengucapkan usolli, tapi dalam hatinya itu betul-betul dia sadar dan sengaja. Jadi sholat yang akan dilakukan ini apa? Atau wudhu atau apa? Tidak harus nawaitul wudhu dan seterusnya itu. Tidak terucap, tapi memang ada dalam hatinya, di benaknya bahwa dia akan wudhu yang untuk sholat. Atau mandi tadi itu. Itu ya intinya di hatinya ada, kata hatinya berkata meskipun nggak terucap lewat lisan, itu sah. Hanya saja bagi yang hanya kurang afdal tapi tetap sah. Jadi jangan salah, yang diperselisihkan tentang niat itu adalah at-talaffuz bin niyahnya. Dan itu tidak sampai ke level wajib atau apalagi syarat. Jadi gitu. Talaffuz bin niyah itu hanya tambahan bagi bagi yang mementingkannya itu hukumnya maksimal sunnah. Yang merupakan syarat sahnya ibadah itu adalah niat yang dalam hati. Tadi, jadi kehendak, kesengajaan, dan azam tekad dengan menentukan, mendefinitifkan apa itu amal ibadah tertentu. Jadi gitu. Nah, jadi begitu. Jadi kita sehingga nggak masalah. Jadi Bapak, karena intinya semua sepakat niat itu mahal wal qalb. Niat itu adalah tempatnya di hati. Nah, di sini apa itu ini dari sisi ini. Jadi kalau seseorang bahwa jadi saat mau melakukan apa salat ataukah puasa ataukah apa itu zakat ataukah apa haji, umrah dan seterusnya. Kita terus tidak memasang, tidak dalam hati tidak ada niat khusus untuk itu. Jadi kayak contoh seseorang
bahwa ini mengeluarkan sebagian hartanya begitu itu. Ya udah. Jadi apa itu? Niatnya udah sebagai pemberian. Jadi pokoknya setiap bulan ini dari penghasilan saya sudah keluarkan dalam bentuk ini sekian, bisa contoh itu. Nah, itu seperti itu adalah bahwa kalau untuk yang jadi kalau tidak spesifik bahwa ini adalah zakat, dia saat menghitungnya dan kemudian mengeluarkannya, membaginya niatnya zakat. Dengan hitung-hitungnya sudah jelas, itu baru jatuh zakat. Tapi ketika dikeluarkan begitu, karena saya sering mendapatkan pertanyaan. Jadi saya selama ini apa itu, ya pokoknya yang penting saya nggak tahu, jadi gitu. Yang penting penghasilan saya selalu potong 2,5%, seperti itu gimana itu? Jadi gitu, itu gimana? Pokoknya udah saya inikan aja. Nah, itu tidak definitif. Kalau tidak definitif memang ini diniatkan sebagai zakat, ya jatuhnya infak sedekah umum. Jatuhnya infak sedekah umum. Jadi harus definitif. Itu seperti itu. Nah, jadi ini kita bicara dalam konteks itu. Jadi ini bahwa sengaja melakukan satu jenis amal tertentu, ibadah tertentu secara definitif, harus mendefinitifkan. Perhatikan. Jadi harus mendefinitifkan. Kalau tanpa didefinitifkan, itu berarti tidak niat dan amal itu tidak sah. Nah, ini secara umum dalam konteks amal ibadah ritual yang terkait dengan sah tidak sahnya itu di sini pentingnya niat. Niat itu kesengajaan dalam melakukan satu amal ibadah tertentu secara definitif. Jadi didefinitifkan seperti tadi itu. Puasa gitu juga gitu. Ini puasa. Jadi bagi yang puasa hari ini sekarang hari Selasa. Atau kan ambillah kita hari Senin atau Kamis. Itu ini apa? Seseorang jangan puasa gitu saja. Ada yang mungkin berarti kalau sifatnya pokoknya besok saya puasa, itu jatuhnya menjadi puasa mutlak. Bisa. Nggak definitif karena itu pokoknya besok saya puasa. Itu puasa mutlak. Tapi kalau ingin ini puasa ini itu harus dibedakan. Apakah dia puasa qadha atau dia puasa nazar? Itu perlu didefinitifkan. Jadi nggak bisa. Karena sifatnya wajib. Ya, ini adalah puasa untuk membayar nazar saya. Ini ada puasa untuk bayar utang. Itu harus niat khusus. Puasa Senin, puasa Kamis. Jadi seperti itu. Itu harus didefinitifkan. Khususnya untuk yang wajib-wajib. Kalau tidak, itu berarti tidak sah. Tidak sah sesuai dengan yang diinginkan itu. Nah, di sini ini niat dalam arti apa itu? Jadi kesengajaan dalam melakukan satu amal ibadah tertentu secara definitif. Berarti niat di sini bisa dikatakan mendefinitifkan dalam hati kita jenis amal yang mau kita lakukan, seperti salat 2 rakaat tadi itu, apakah ini tahiyatul masjid ataukah ini kalau di waktu salat rawatib atau kalau di waktu salat fardu, apakah ini qabliyah atau ba'diyah atau apa? Itu harus definitifkan, itu baru. Jadi insya Allah begitu. Nah, yang kedua secara umum itu yang dimaksud niat itu adalah ikhlas. Adalah ikhlas. Jadi misalnya ini ada salah seorang ulama yang mendefinisikan apa itu niat itu an-niyatu qasdu ta'ati wa taqarrubi ila Allah taala fi ijadil fi'li. Ya. Jadi keinginan untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah ya dalam melakukan satu amal tertentu. Nah, ini yang biasa kita katakan ikhlas. Artinya aktivitas apapun orang dikatakan dia berniat itu ketika aktivitas itu diniatkan
dalam rangka taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia ingin dengan niat. Nah, kalau ikhlas di sini dalam artian bahwa yang dituju Allah, salat untuk Allah, jadi tilawah untuk Allah, puasa untuk Allah, haji untuk Allah, yang diinginkan Allah. Ini dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang dikatakan ikhlas. Nah, kalau ini itu bukan syarat sah, tapi syarat qabul. Jadi ada syarat sahnya ibadah, ada syarat diterimanya ibadah. Nah, syarat sah itu merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Ya, sah. Jadi untuk diterima harus sah. Tapi untuk sah tidak harus diterima. Artinya bahwa ada amal ibadah yang dilakukan tidak dengan ikhlas, riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Jadi untuk bangga-banggaan, niatnya itu. Jadi gitu. Itu enggak sah. Bukan enggak sah. Tidak diterima. Tidak diterima. Bahkan yang bersangkutan dapat dosa, bukan dapat pahala. Tapi ibadahnya tetap sah. Secara hukum fikih. Salat, riya. Salatnya benar. Terus tadi niatnya definitif. Salat, ini saya salat zuhur 4 rakaat sebagai imam, seterusnya itu. Misalnya begitu. Artinya secara dalam niat dengan arti mendefinitifkan jenis amal ibadah yang akan dilakukannya. Itu sudah berarti sah. Karena itu syarat. Tapi karena riya nggak diterima. Jadi kalau untuk diterima itu otomatis salah satu syaratnya adalah sah, karena amal yang sah ya tentu tidak mungkin diterima karena tidak jadi. Jadi gitu. Tapi amal yang tidak diterima itu mungkin juga sah secara hukum syar'i. Maksudnya apa? Jadi ya seorang ketika sholat sudah sah, tapi dia riya, nggak diterima. Nah, maksudnya sah apa? Maksudnya kalau suatu amal ibadah, contoh utamanya sholat ibadah wajib, itu sah, itu artinya tidak harus diulang. Misalnya kalau ada berapa, jadi dalam riwayat Nabi melihat seseorang salat tidak benar salatnya, itu berarti tidak sah. Maka Nabi ulangi salat kamu, ulangi salat kamu, ulangi salat kamu. Ada yang karena wudhunya nggak benar, ada bagian anggota wudhu yang tidak terbasuh, atau tata cara salatnya yang tidak memenuhi syarat rukunnya, misalnya begitu, itu tidak sah, berarti harus diulang. Puasa tidak sah, harus diulang. Jadi gitu. Nah, itu ketika ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi. Ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi. Jadi gitu. Nah, sementara ikhlas karena Allah itu bukan termasuk syarat dan rukun sahnya ibadah. Yang menjadi syarat ya sahnya ibadah itu adalah niat dengan arti menyengaja melakukan satu jenis amal ibadah tertentu secara definitif, mendefinitifkan jenis amal tertentu dalam kesengajaan dan dalam keinginan kita. Itu yang menjadi syarat. Tapi karena Allah, ikhlas untuk Allah, itu bukan merupakan syarat sahnya ibadah. Mengapa kok demikian? Dia syarat qabul, syarat terimanya, bukan syarat sahnya. Mengapa? Ya karena untuk memenuhi syarat itu ya sulit. Tidak ada alat ukurnya. Kalau seseorang menghadirkan niat dalam arti kesengajaan, kesadaran dalam mendefinitifkan jenis amal tertentu, bisa. Apalagi dengan mengucapkan, jelas-jelas kan. Jadi gitu, usolli fardhu zuhri, jelas. Aku niat salat kewajiban salat zuhur 4 rakaat bahkan seterusnya sebagai imam atau makmum. Jelas gitu. Itu bisa diukur. Tadi iya jelas. Jadi gitu. Memang dari awal sebelum atau saat takbiratul ihram Allahu Akbar itu memang niatnya untuk itu. Definitif sudah. Begitu.
Itu bisa diukur. Bisa diukur. Nah, jadi kalau ada, sehingga ketika ada orang sholat gitu, terus kemudian tidak, ya semoga saya sholat gitu aja. Itu menjadi sholat mutlak mungkin. Puasa mutlak begitu mungkin. Tapi kalau puasa yang sifatnya khusus, itu harus ada niat khusus didefinitifkan. Soal itu. Tapi kalau niat dengan arti ikhlas, amal itu yang dituju Allah, ya, dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala dan dalam rangka taqarrub ilallah dan seterusnya itu untuk mengambil ridhonya. Intinya semuanya karena Allah. Ini tidak menjadi, jadi dia syarat diterimanya amal ibadah tapi bukan syarat sahnya. Karena kalau itu menjadi syarat sah itu betapa sulit-sulitnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa salat subuh dia tadi itu ikhlas? Nah, kalau ikhlas dalam arti ikhlas kalau ikhlas itu menjadi syarat sahnya, itu kan berarti seorang setelah selesai salat merasa, saya belum, kayaknya tadi riya, belum ikhlas betul. Berarti belum sah kalau itu merupakan syarat sahnya. Kalau belum sah diulang. Salat yang kedua. Setelah selesai apakah sudah ikhlas? Kayaknya belum. Diulang lagi yang ketiga, keempat, kelima. Mungkin ada orang yang setiap kali salat itu bisa ngulang sampai 3, 5, bahkan mungkin 10 kali. Karena belum merasa ikhlas. Itu susah alat ukurnya. Tapi kalau jadi makanya dia bukan merupakan syarat sah tapi syarat qabul, syarat diterimanya. Sangat penting sekali. Oke, di sini yang kita sebutkan dalam konteks bahwa amal ditentukan oleh niatnya dan seseorang akan mendapatkan dari amal yang dilakukannya, aktivitas yang dilakukannya, perbuatan yang dilakukannya itu sesuai amalnya, itu fokus kita pada amal aktivitas aktivitas khususnya amal ibadah ritual, spiritual. Amal ibadah seperti salat tadi, salat, puasa, haji, umrah, tilawah Al-Quran, dan seterusnya. Jadi dan seterusnya begitu. Nah itu, ini bahwa kalau dia sebagai syarat sah itu adalah dalam konteks niat itu menyengaja. Jadi kesengajaan melakukan satu jenis amal tertentu secara definitif. Mendefinitifkan jenis amal yang dilakukan khusus. Jadi gitu. Nah, sementara kalau ikhlas itu karena Allahnya, bahwa melakukan amal ini adalah untuk Allah. Untuk Allah. Jadi karena Allah. Dan seterusnya gitu. Nah, ini dalam konteks keikhlasan. Nah, saya ingin menyebutkan bahwa apa yang tadi kan bahwa amal tergantung niatnya. Seseorang dari amalnya akan mendapatkan imbalan, balasan, buah, hasil tergantung niat. Yang tergantung niat itu apanya? Tadi kita fokusnya yang pertama adalah yang tergantung niat. Itu adalah sah tidaknya. Dengan niat dan niat yang benar sah, kalau tidak, tidak sah. Ini untuk amal ibadah yang sifatnya ritual spiritual, yang mensyaratkan sah tidaknya sebuah amal. Yang kedua adalah qabul. Kalau yang pertama tadi itu yang terpenting niat dengan arti menyengaja, sadar dalam melakukan satu jenis amal ibadah tertentu secara definitif. Kalau itu khusus untuk itu. Jadi gitu. Nah, yang kedua adalah ikhlas. Kalau ikhlas ini dia kalau yang pertama al-qasdu, mendefinitifkan itu dia merupakan syarat sahnya sekaligus syarat qabul, syarat diterimanya. Ya karena tadi dikatakan bahwa ya untuk diterima harus sah. Jadi kalau tidak sah otomatis tidak diterima. Berarti menyengaja itu syarat diterima, syarat sah sekaligus syarat qabul gitu. Nah, yang kedua itu syarat qabul saja. Jadi yang tergantung niat itu diterima tidaknya. Kalau tadi sah tidaknya, ini diterima tidaknya. Itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi gitu. Oke. Nah, ini ketika setelah itu kemudian
yang ditentukan oleh niat. Jadi dari sebuah amal itu juga buah, hasil. Jadi buah, hasil, efek, dampak, pengaruh. Nah, ini ada di antara buah hasil itu pahala. Yang tadi kita sebutkan. Jadi pahala. Terus ridha Allah. Cinta Allah. Pahala dari Allah, ridha Allah, cinta Allah, nanti balasan surga Allah. Surga Allah. Jadi gitu. Ini semuanya. Terus kemudian pahalanya itu berapa? Sedikit, sedang, banyak, banyak sekali. Yang tadi kita sebutkan. Nah ini lebih ke kalau ini lebih tertuju kepada niat dengan arti ikhlasnya. Jadi niat dengan arti ikhlasnya. Karena ikhlas tadi berarti antara ikhlas kita, jadi dengan ikhlasnya para ulama, ikhlasnya para imam, apalagi imam agung, ikhlasnya para ulama salaf, ikhlasnya para sahabat, apalagi ikhlasnya Nabi yang nggak bisa dibandingkan. Itu artinya bahwa sehingga apa itu buah, hasil, pengaruh, efek, dampak dari setiap amal yang ditentukan oleh niatnya itu termasuk kadarnya, levelnya, tingkatnya, banyak sedikitnya. Yang level ikhlasnya lebih tinggi, ya, maka kemudian dia akan mendapatkan juga apa itu tadi, jadi balasan dan hasil buah yang lebih baik, lebih tinggi juga dan seterusnya. Nah, ini apa itu? Jadi yang ketiga adalah kualitas dan kuantitas. Jadi kualitas dan kuantitas atau level, tingkatan balasan. Pahala sama-sama dapat pahalanya, tapi yang ikhlasnya lebih baik itu pahalanya lebih banyak. Yang ikhlasnya lebih rendah itu berarti pahalanya lebih sedikit dibanding dengan yang lainnya. Jadi gitu. Kalau dalam konteks misalnya nanti berbalas ridha Allah, cinta Allah juga bertingkat-tingkat. Sesuai dengan apa itu tingkat-tingkat keikhlasan kita. Termasuk berbalas surga. Itu berbeda-beda. Yang ikhlasnya biasa-biasa saja mungkin dapat surga tapi yang rendah. Yang lebih tinggi lagi ikhlasnya, lebih tinggi lagi apa itu? Jadi tingkat surga. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, di sini itu kan yang umumnya lebih bersifat ukhrawi ya. Padahal imbalan, balasan, hasil buah, efek, pengaruh dari amal kita termasuk salat, zikir, tilawah Quran itu Allah menjanjikan untuk memberikan balasan itu tidak hanya di akhirat. Tidak hanya berupa ridha Allah, cinta Allah, dan seterusnya. Tapi juga termasuk ada buah, hasil, efek, dampak, pengaruh positif itu di dalam kehidupan dunia. Di dalam kehidupan dunia ini. Jadi gitu. Baik misalnya dalam konteks ini untuk ketenangan jiwa. Atau untuk kelancaran urusan. Atau untuk bertambahnya rezeki. Jadi gitu. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi itu semuanya perbuatan baik itu pasti akan dilihat hasilnya. Jadi efeknya, dampaknya, pengaruhnya itu. Buruk juga begitu sebaliknya. Nah itu bisa kaidah dasarnya pembalasan itu di akhirat, tapi juga sebagiannya ada di dunia ini.
Jadi gitu. Nah, jadi efek positif dari itu. Termasuk diantaranya adalah berupa keberhasilan, kesuksesan. Itu ditentukan sukses atau gagal. Kalau suksesnya sukses seberapa? Dari amal ibadah kita itu memberikan pengaruh dan dampak positif apa? Contohnya dalam konteks dakwah. Itu seefektif apa? Sebesar apa pengaruh dakwah yang dilakukan oleh seorang dai? Itu faktor niat sangat menentukan. Jadi dakwah ini lillah atau tidak? Jadi gitu. Itu sangat ditentukan. Jadi dampak positif, pengaruh positif, efek positif, atau sebenarnya negatif, itu sangat ditentukan oleh faktor niat. Khususnya dalam konteks ini adalah ikhlas. Insyaallah begitu. Nah, ini apa itu? Yang sangat kalau kita untuk khususnya untuk amal ibadah ritual spiritual ya, itu kan ada. Jadi ya dikatakan kan ada ayat dalam surat At-Talaq itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah ya buktinya diantaranya dengan salat, dengan zikir, dengan tilawah Al-Qur'an, dengan puasa, dengan berbagai melakukan berbagai aktivitas amal ibadah. Nah, itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan berbagai amal ibadah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar, solusi untuk masalahnya. Jadi gitu. Dan Allah akan memberikan rizki secara tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Nah, di antaranya takwa dengan berbagai amal ibadah, berbagai bentuk ketaatan itu berbalas makhraj. Allah memberi solusi, jalan keluar ketika kita punya masalah itu. Nah, itu akan diberikan atau tidak tergantung salah satu tergantung niatnya, niat ikhlasnya khususnya. Ya. Jadi dalam mengupayakan sesuatu. Terus kemudian apa itu diberi rizkinya seperti apa? Diberi atau tidak? Terus solusinya itu seperti apa? Sebagus apa? Jalan keluarnya karena jalan keluar bisa bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Nah, rizki juga bermacam-macam. Dapat rizki. Jadi gitu. Tapi ada rizki yang levelnya rendah, sedang, tengah, tinggi, apa itu? Dan seterusnya. Nah, itu niat menentukan. Jadi menentukan bentuk balasan tadi itu. Jadi ihfadzilha yahfadzka. Hadisnya jagalah Allah, niscaya pasti Allah akan menjagamu. Nah, ihfadzillah itu kita menjaga hak-hak Allah untuk diibadahi, untuk ditaati, untuk dicintai, untuk diharap, untuk ditakuti. Itu kita jaga, kita penuhi, maksudnya kita berikan. Itu imbalannya langsung. Salah satu bentuknya sebelum di akhirat nanti itu Allah akan menjagamu. Menjaga kepentingan kita, menjaga kemaslahatan. Nah, bentuk penjagaan balasan penjagaan Allah Ta'ala itu tergantung. Jadi di antara tergantung kualitas niat. Jadi tergantung kualitas niat yang dimiliki oleh niat dalam konteks niat ikhlas. Jadi gitu. Nah, ini dalam hal ini. Berikutnya, intinya jadi pengaruh dampak. Khususnya dalam konteks ini adalah termasuk dari efek positif. Efek positif dari aktivitas kita. Pengaruh positif. Jadi ketika kita niatnya bagus, misalnya sebagai contoh seseorang bekerja, mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya. Nah, dapat rezeki materi berupa materi itu, berupa harta yang didapat dari kerja keras dia tadi itu. Nah, ini artinya bahwa tidak hanya pahala dia niat ikhlas, maka usahanya bekerja mencari rezeki itu menjadi ibadah, maka berpahala. Oke, itu salah satu ditentukan oleh niatnya seperti apa, ikhlasnya seperti apa. Tapi termasuk yang dipengaruhi oleh
niat dalam seseorang melakukan aktivitas seperti bekerja atau menuntut ilmu, itu adalah buah, hasil, efek pengaruh. Jadi gitu. Seorang menuntut ilmu, mencari ilmu, menghafal Quran. Usaha dia menghafal Quran, usaha dia belajar menuntut ilmu itu kadar ilmu yang didapat. Secepat apa hafalan Quran didapat itu faktor niat ikhlas dalam usaha dia melakukan amal menuntut ilmu atau ini itu menentukan. Maka periksa terlalu hati kita. Jadi gitu. Terus kemudian rizki yang didapat dengan kerja niat Allah Ta'ala itu juga begitu. Itu semanfaat apa, seberkah apa. Itu tergantung niat. Kualitas, level, niat ikhlas kita menentukan. Seseorang berdoa seikhlas apa, setinggi apa keikhlasan dia dalam melakukan aktivitas dakwah untuk para dai itu menentukan efektif tidaknya. Jadi seberapa pengaruh positif, seberapa dampak positif yang dihasilkan dari aktif dakwahnya. Seberkah apa? Itu ditentukan oleh itu. Jadi efek hasil pengetahuan atau terma orang bekerja. Jadi berharap mendapatkan ibadah berupa kesuksesan, keberhasilan. Jadi gitu. Terus ketika berhasil pun ini berkah atau tidak. Faktor niat ikhlas sangat menentukan. Jadi gitu. Oke. Nah, saya ingin lebih meluaskan. Kalau tadi fokus kita niat dalam arti dalam arti menyengaja. Jadi sengaja untuk melakukan satu jenis amal ibadah tertentu secara definitif, mendefinitifkan ya jenis amal ibadah tertentu yang dilakukan. Yang kedua adalah meniatkan apa yang dilakukan itu untuk Allah karena Allah. Ini yang biasa dibahaskan ikhlas. Itu rata-rata niat itu tergantung ini. Nah, tapi saya ingin meluaskan. Jadi saya memahami bahwa kalau tadi dikatakan niat itu adalah al-qasd, kesengajaan. Al-iradatu itu keinginan, kehendak. Ingin ini, ingin itu, ingin ini itu. Terus yang ketiga adalah al-azmu, tekad. Nah, ini semuanya an-niyatu mahalul qalb. An-niyah amal al-qalbi. Niat itu adalah amal aktivitas hati. Nah, saya memahami jadi cakupan niat itu bisa lebih luas. Jadi cakupan niat itu lebih luas. Tidak hanya terbatas pada definisi niat dalam ilmu fikih. Jadi menyengaja melakukan sengaja melakukan satu jenis amal ibadah tertentu secara definitif, mendefinitifkan amal ibadah tertentu yang akan dilakukannya. Yang kedua adalah meniatkan apa yang dilakukan itu karena Allah, mendasarkan itu karena Allah Ta'ala. Itu tidak hanya itu, tapi kita perluas bahwa karena jadi niat itu secara umum ada kata hati, kata pikiran. Jadi ini perhatikan bahwa kata hati, kata pikiran. Nah, sehingga bisa kalau kita luaskan bisa tertuju kepada apapun yang ada di hati kita, di pikiran kita. Itu menentukan hasil, menentukan buah, menentukan efek, menentukan pengaruh, menentukan dampak. Kalau ya sebuah usaha akan sukses atau tidak, itu tergantung apa kata hati kita, apa kata pikiran kita. Jadi gitu. Nah, ini termasuk jenisnya. Jadi ini mulai dari pola pikir. Jadi pola pikir, orientasi. Kan keinginan kan, al-qasdu, al-iradatu. Ingin ini, ingin itu dan seterusnya gitu. Selain faktor ikhlas tadi itu, ini enggak, itu artinya apa yang membentuk pola pikir kita, persepsi kita. Jadi tertuju kepada
kepada pola pikir, kepada orientasi. Jadi saya maksudkan niat itu adalah semua yang ada di eh, apa itu di hati kita dan di alam pikiran kita. Itu berupa kemauan-kemauan, keinginan-keinginan, ya, obsesi, cita-cita, harapan, persepsi. Jadi gitu. Zon-zon, dugaan. Jadi gitu. Artinya bahwa seseorang, orang tua, itu aktivitasnya apa? Ya mendidik anak. Bagaimana? Jadi yang ada di alam pikiran dia apa? Di hati dia apa? Apakah optimis atau pesimis? Itu termasuk dalam cakupan niat menurut saya. Dan itu menentukan hasil. Guru mengajar bagaimana? Persepsinya, pola pikirnya tertuju kepada aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Optimis atau pesimis? Positive thinking atau negative thinking? Itu menentukan hasil, menentukan buah. Jadi gitu. Pendakwah. Jadi yang dominan di alam, di hati, perasaan dan alam pikiran seorang pendakwah, para pendakwah itu apa? Ketika menghadapi para objek dakwah itu, optimis atau pesimis? Itu menentukan. Karena banyak seseorang berdakwah, tapi sebenarnya yang dominan dalam hatinya, di pikirannya itu adalah sikap pesimistis. Padahal Nabi SAW memberikan memberikan contoh teladan yang luar biasa. Jadi pendakwah itu harus memiliki jiwa optimisme tanpa batas. Jadi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Jadi ketika Allah mengutus kedua beliau itu untuk menghadap Fir'aun itu yang merupakan manusia terjahat, paling terlaknat itu, sampai dia semasa hidupnya itu mengaku dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu musuh besarnya Allah, musuh besar alam ini. Tapi ketika beliau diutus ke sana itu niat dan tujuannya itu adalah mendakwai, mengajak kepada Allah Ta'ala. Fir'aun, Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi para penggede Quraisy waktu itu apa? Jadi gitu, optimisme. Tidak ada siapapun yang kemudian dipikirkan, oh ini jadi hati-hati para pendakwah ketika ini nggak akan dapat hidayah, oh ini nggak akan bener orangnya, oh nggak akan jadi. Itu betapa banyak itu bahwa jadi para aktivis dakwah itu yang berdakwah, tapi terus yang dominan dalam kata hatinya, perasaannya, pola pikirnya, jadi gitu, orientasinya itu negative thinking. Lebih dominan sikap pesimisme. Jadi gitu. Salah satu bentuk sikap pesimisme itu adalah ini. Jadi adalah sikap penghakiman. Ini pendakwah tapi dominan pola pikir menjudge, pola pikir memvonis, pola pikir itijah qadha'i itu. Jadi gitu. Ini objek dakwah dihakimi semuanya. Jadi gitu. Berarti dia nggak ada niat untuk perhatikan ini. Ini jangan-jangan bahwa lambatnya atau kecilnya hasil dakwah kita itu karena yang itu niat. Mana kita nggak ingin. Termasuk doa, harapan, doa. Jadi gitu. Jadi makanya salah satu penghalang terima doa itu kan seseorang berdoa tapi nggak sabar, mutungan, suudzon kepada Allah Ta'ala. Nah itu.
Jadi sikap apa itu kita tadi itu husnudzon atau suudzon itu masuk dalam cakupan niat yang akan berpengaruh kepada kualitas apa yang kita lakukan, dampaknya, hasilnya, efeknya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dari sini maka penting sekali untuk kita menata. Makanya di sini itu menata hati, menata pikiran. Jadi gitu. Nah, niat tidak kita pahami secara sempit dengan arti yang tadi kita sebutkan, baik secara fikih saja atau bagi para ulama tasawuf dalam konteks tertuju ke ikhlas karena Allahnya. Tapi secara umum meliputi apa yang ada di alam hati kita, alam perasaan kita, alam pikiran kita, berupa pemahaman, persepsi, orientasi. Jadi zon, husnudzon atau suudzon, optimis atau pesimis. Jadi gitu. Ini orientasi seperti itu sangat penting kita tata. Jadi keinginan kita. Keinginan. Jadi ingin nggak? Ini kalau ingin saja belum gimana? Terus inginnya itu harus sudah sampai ke level azam, tekad. Sampai ke yakin. Maka para motivator kan Masya Allah. Itu benar dari sisi itu. Bahwa tanamkan keyakinan. Misalnya bagi orang yang mau melakukan aktivitas apapun, kalau dia mengatakan sukses, insya Allah sukses, berhasil, sukses, bisa. Itu penting. Itu yang kita masuk dalam cakupan niat dengan arti yang luas. Penentu. Jadi menentukan hasil, menentukan buah. Jadi gitu. Nah ini penting sekali kita dalam sholat. Jadi jadi paling tidak kita mulai dengan punya keinginan, punya harapan, punya obsesi. Baru kemudian terus kita tingkatkan sampai ke level azam dan tekad. Jadi gitu. Rojak kita gitu. Nah, ini saya kira sangat penting sekali untuk kita kita membangun persepsi, memperbaiki jadi tadi maka kan kita tidak boleh kan. Jadi negative thinking, suudzon tidak boleh, pesimis tidak boleh. Jadi, apalagi menjudge itu sudah. Ketika seorang menjudge ini khususnya para aktivis dakwah, para pendakwah. Ini mendakwai tapi dijudge. Itu enggak niat ya. Karena dakwah itu niat memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Jadi gitu. Bagaimana kita bisa jujur ingin memberikan petunjuk kepada siapapun dia. Jadi gitu. Tapi dia sudah kita judge. Jadi kita sudah judge, kita sudah vonis bahwa ini memang orang jahat, bahwa ini orang sesat, bahwa ini orang tidak akan baik seterusnya. Itu hati-hati. Hati-hati. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa contoh bagi para pendakwah, bagi Rasulullah SAW itu ketika ditawari oleh malaikat penjaga gunung, malakul jabal, untuk beliau menghukum itu kafir Quraisy yang bertahun-tahun jadi gitu memusuhi Nabi, jadi gitu dan menghalangi dakwah Nabi SAW itu ditawari untuk gimana ini dua gunung yang ada di Mekah itu saya timpukkan, saya runtuhkan supaya menimpa mereka dan mereka binasa semuanya. Itu Nabi mengatakan tidak. Saya tidak ingin. Saya tetap optimis, saya tetap berharap seandainya ibaratnya ini tambahan dari saya, seandainya kok mereka yang ada sekarang itu tidak mau menerima dakwah saya masih berharap mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka itu akan lahir keturunan anak-anak cucu yang akan beribadah kepada Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala. Jadi gitu dan menerima dakwah Islam. Karena kalau mereka dibinasakan kan sudah nggak punya keturunan. Itu sampai seperti itu gitu. Nah itu semuanya apa yang ada di hati kita, pikiran kita, kita berpikir apa? Itu kita ingin apa? Kita punya harapan apa? Ini optimisme dan jadi itu penting sekali. Jadi itu dan itu masuk dalam cakupan niat. Jadi insyaallah gitu. Ya, saya kira itu jadi sehingga di sini penting sekali kita
dalam konteks menata pemahaman pemikiran kita itu faktor pemahaman pemikiran itu sangat menentukan. Itu saya masukkan dalam memasukkan dalam cakupan arti niat dengan arti yang luas. Jadi, nah di sini coba ada ada yang masuk dari interaksinya dengan ini ada tanya tentang bentuk ikhlas secara komunal, bagaimana ini maksudnya. Misal ketika sebuah organisasi atau komunitas melakukan pelayanan-pelayanan sosial dengan di-upload ke medsos dengan tujuan yang bagaimana agar masih terdefinisikan ikhlas. Jadi karena banyak kepentingan atau macam-macam, misal punya portofolio yang bagus, banyak yang bergabung ke dalam organisasi lain dan sebagainya. Nah, ini ada ini. Jadi ikhlas itu ada pada pelaku. Jadi karena ikhlas itu amal kan, amal hati. Ikhlas itu amal hati. Jadi, nah di sini itu jadi tidak bisa bahwa secara kolektif misalnya gitu ini sudah ikhlas, nggak bisa. Jadi jadi kerja bareng seperti tadi amal sosial atau apapun dakwah organisasi itu kan terdiri dari para pelaku kan yang tergabung di dalam yang tergabung atau bergabung di dalam organisasi itu. Nah ini nanti akan lebih berefek positif, konstruktif, terus kemudian lebih berkah hasilnya semacam itu ketika aktivitas-aktivitas dilakukan itu didasarkan kepada niat ikhlas. Nah, itu maksudnya niat ikhlas siapa? Kita tidak bisa mengatakan niat ikhlas organisasi itu enggak. Niat ikhlas pelaku-pelakunya ya pengurusnya, pegiatnya, anggota-anggotanya. Jadi gitu. Nah, gimana kan misalnya ada 10 orang. Jadi gimana kalau ada 10 orang jadi gitu separuh itu ikhlas, separuh enggak ikhlas. Ya pasti akan berdampak. Jadi pasti akan berdampak untuk amal kolektif tadi itu. Jadi yang ikhlas berdampak positif tapi berbenturan dengan yang tidak ikhlas berdampak negatif. Nah, nanti tinggal kuat-kuatan. Makanya secara umum itu ya kalau bisa semuanya 10-nya, tapi kalau tidak itu setidaknya yang ikhlas lebih banyak. Jadi 6 ikhlas, 4 misalnya kurang. Jadi ini begitu. Jadi meskipun ada 1, 2 yang tidak ikhlas itu berpengaruh negatif, tapi kan nanti bisa terkalahkan. Jadi kalau seperti itu nanti tetap kembalinya kepada para pelaku. Nah, para pelaku. Jadi faktornya bukan karena amal itu kan memang bisa disembunyikan, bisa dirahasiakan, bisa juga ditampakkan, dipublikasikan, diumumkan. Itu tidak otomatis bahwa kalau menyembunyikan pasti ikhlas, tidak juga otomatis menviralkan, mengupload, mensosialisasikan itu berarti tidak ikhlas. Jadi tidak secara langsung. Jadi itu nanti faktor lain. Jadi gitu. Nah, sehingga kalau tadi ditanyakan bahwa itu bagaimana, apakah masih termasuk ikhlas ya kalau memang meskipun diupload, meskipun diviralkan, meskipun disosialisasikan, meskipun diumumkan, tapi para pelaku atau para pegiat atau para aktivis atau para pengurus yang menjalankan itu ikhlas semua atau mayoritas ikhlas, insya Allah. Berarti ini amal yang ikhlas. Karena mayoritas orang-orang di situ itu ikhlas. Jadi ini ikhlasnya amal orang, bukan amal organisasi. Jadi gitu.
Kalau apa ya? Kalau cara jadi gitu, cara itu mungkin organisasinya memang rapi, sistemik gitu. Itu bisa kita lihat. Tapi kalau untuk ikhlas itu amal hati. Karena ini amal hati itu berarti tertuju kepada orang per orangnya. Nah, sebuah aktivitas apa itu kelompok atau berjamaah bersama itu seperti dakwah atau amal sosial oleh organisasi tertentu, komunitas tertentu itu termasuk ikhlas ketika apa itu para pelakunya ikhlas. Makanya penting di sini, penting. Jadi jangan hanya fokus pada aktivitasnya, tapi periksa hati para ini. Jadi dan saling mengingatkan. Jadi gitu. Kalau bisa semuanya, kalau tidak setidaknya mayoritas. Karena tadi sekarang kalau kalau sampai 50-50 itu tadi antara efek ikhlas dengan efek positif ikhlas dan efek negatif yang tidak ikhlas itu bertabrakan. Itu jangan-jangan nanti lebih kuatan yang tidak ikhlas sehingga akhirnya kemudian hasilnya tidak bagus. Jadi gitu. Nah, paling tidak tadi kita lebih banyak 10 orang misalnya gitu yaitu 5, 6, 7, 8 apalagi atau 9 satu yang tidak ikhlas misalnya kayak gitu. Seandainya. Tapi kalau bisa semuanya. Jadi soal begitu. Jadi selama memang apa itu tetap terjaga itu insya Allah tidak masalah. Ya apa itu karena berarti publikasi, sosialisasi dan apalagi sekarang ini kita hidup di dunia yang segala sesuatu serba diviralkan. Nah itu di situ ini yang jadi masalah. Jadi ini bahwa apa itu selama keikhlasan terjaga itu perlu terus dirawat. Terus dirawat. Soal begitu. Nah, meskipun memang iya kalau dikatakan jadi disembunyikan atau tidak atau dipublikasikan itu apa jadi tidak otomatis. Jadi bahwa kalau disembunyikan pasti ikhlas atau ini tidak ikhlas tidak. Hanya saja memang dengan menyembunyikan, merahasiakan tidak itu lebih lebih apa ya? Lebih lebih efektif sebagai sarana untuk menjaga keikhlasan. Sementara kalau dipublikasikan, nah makanya harus lebih ini. Jadi di satu sisi kita butuh publikasi, butuh sosialisasi, jadi gitu. Bahkan para ulama mengatakan kan, untuk para tokoh, para ulama itu ketika melakukan aktivitas itu sebaiknya di apa ditampakkan, ditunjukkan supaya dicontoh, karena mereka punya pengaruh. Nah ini tentu mengapa? Oh, apakah berarti ulama itu nggak apa-apa, nggak ikhlas? Enggak. Justru itu dianjurkan itu dengan asumsi, dengan husnudzan para ulama insya Allah sudah bisa menjaga hatinya gitu. Jadi tapi mungkin ada yang merasa wah ini saya apa itu kalau saya yang saya lakukan itu kelihatan nanti akan tidak ikhlas. Nah, itu ya jangan, lebih baik disembunyikan. Jadi seperti itu. Jadi saya kira itu insya Allah secara umum. Ini berikutnya kita lihat Ustaz, bagaimana selalu menjaga keikhlasan sampai akhir hayat. Karena ini pekerjaan yang menurut saya luar biasa sulit. Apakah harus seperti sahabat Wasil Qarni? Wasil Qarni bukan sahabat ya, tabi'in. Yang tidak ada satupun penduduk bumi yang mengetahui amal ibadahnya, hanya Allah yang mengetahui. Itu tidak bisa. Kalau kalau ikhlas bukan terkait ikhlas itu amal hati. Jadi ikhlas amal hati. Tidak terkait bahwa amal kita diketahui atau nggak diketahui. Jadi cuman ya secara umum memang para ulama untuk menjaga ikhlasnya salah satunya dengan berusaha tapi nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kita semuanya tahu bahwa amal ibadah terbaik, tertinggi nilainya itu adalah sholat. Khususnya untuk laki-laki. Mana mungkin ada orang soleh, wali, itu sholatnya nggak diketahui. Karena sholat terbaik itu adalah dengan jamaah di masjid. Jadi bagaimana seseorang? Jadi ketika seseorang yang saking tingginya itu nggak ke masjid itu berarti dia bukan apa itu? Jadi imannya bukan tinggi berarti.
Jadi semakin tinggi itu ya seperti contoh dulu para ulama. Mengapa si A dikatakan wali? Karena beliau 40 tahun itu tidak pernah tertinggal takbiratul ihram dari imam di masjid. 40 tahun tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram. Dan itu nggak mungkin nggak kelihatan berjamaah. Dan banyak aktivitas yang lainnya. Jadi gitu. Jadi bukan berarti tidak boleh diketahui gitu. Cuman memang tidak perlu, tidak ada alasan tertentu, sebisa mungkin kita sembunyikan. Karena lebih ringan untuk kita menjaga keikhlasan. Tapi ketika ada kepentingan ya itu berarti kita punya kewajiban menjaga. Itu menjaga keikhlasan kita. Nah, ikhlas itu karena Allah Ta'ala. Seperti tadi hadis, yahfadzka, jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Termasuk menjaga keikhlasan kita. Ya ikhlas itu karunia, seperti sabar karunia, syukur karunia. Nah, bagaimana caranya itu ya kita berusaha untuk istiqamah. Jadi semakin baik kita menjaga hak-hak Allah dalam keimanan, dalam ibadah dan seterusnya, itu maka semakin baik pula insya Allah Allah akan menjaga iman kita, menjaga hati kita, termasuk menjaga ikhlas kita. Insya Allah begitu. Nah, kalau yang lainnya faktornya itu adalah bahwa muhasabah ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita akan istiqom terus, enggak ada. Orang itu pasti naik turun. Itu sunatullah manusia itu gitu. Yang terpenting kita muhasabah, terus banyak-banyak tobat istighfar. Banyak-banyak tobat istighfar. Terus faktor kebersamaan, kita berada di lingkungan siapa. Jadi gitu. Di lingkungan mana? Karena jadi kebersamaan itu kita berusaha untuk senantiasa bersama orang-orang yang insya Allah akan memberi contoh kepada kita untuk ikhlas atau diingatkan selalu untuk kita ikhlas. Tapi intinya yang paling tadi itu. Jadi ini bahwa ya faktornya iman. Jadi ini bahwa iman kita jaga terus. Terus kemudian ihfadz kata itu, jagalah Allah, insya Allah menjagamu. Nah, yang Allah janjikan dijaga termasuk hati kita, iman kita, keikhlasan kita. Jadi gitu akan lebih mudah. Terus tadi, jadi muhasabah, evaluasi terus selalu. Jadi dan kemudian tobat istighfar. Jadi tobat istighfar, insyaallah. Termasuk mentobati tobat kita, mengistighfari kita. Karena seperti yang dikatakan sebagian ulama bahwa tidak sedikit tobat kita itu masih butuh ditobati. Tidak sedikit istighfar kita itu yang perlu diistighfari lagi dan seterusnya. Oke, insyaallah itu. Lalu kemudian Ustaz, bolehkah ketika di tanah suci kita berfoto-foto dan dipasang di profil akun kita atau share foto-foto di medsos, bahkan bukan untuk pamer, ya selain untuk menyimpan supaya tidak hilang, karena kalau di HP bisa hilang. Ada juga maksud karena ada tujuan jika jika ini penolakan di masyarakat terutama dalam bidang agama, syukran. Ya, yang jelas begini ya, secara umum segala sesuatu kan tergantung niatnya, tergantung tujuannya. Jadi di satu sisi bahwa itu betul-betul tidak jadi begitu. Jadi itu jawabannya adalah bahwa betul-betul kita tidak karena riak di situ. Jadi kita juga tidak benar bahwa setiap yang nge-share itu pasti enggak ini. Tapi memang perlu hati-hati. Jadi perlu kehati-hatian lebih. Karena celah godaannya lebih besar. Jadi dan yang namanya motivasi itu tipis kadang-kadang ya. Antara motivasi yang benar dengan yang salah. Yang lurus, yang bengkok dikit itu halus sekali. Jadi gitu hari bahwa itu intinya selama kita bisa menjaga keikhlasan kita itu. Makanya secara umum ini salah satu alat ukurnya itu adalah kita tolong jadi bahwa jadi proporsional atau sebisa mungkin seminim mungkin. Kan ada orang kan semua foto di-upload itu sulit. Dia bahwa ini hati seseorang itu nggak mungkin tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan. Jadi di situ ada potensi daya goda yang jelas. Tapi di sisi yang lain kita butuh. Nah, berarti kan bagaimana menguranginya? Menguranginya berarti
diminimalisir. Jadi kalau berlebihan, dikit-dikit upload, ini itu saya kira khawatirnya itu akan melenceng. Yang jelas bahwa itu tadi selama tetap bisa menjaga keikhlasan nggak masalah. Tapi itu tadi di situ daya gunanya besar. Jadi kita apa itu ya? Ya saya termasuk tipe yang tidak hobi ya. Jadi mengupload aktivitas. Jadi sejak dulu tuh hampir tidak pernah. Tapi bukan berarti saya ikhlas, bukan itu ini Bapak masalah suka nggak suka saja gitu. Nah tapi nggak masalah. Ada ustadz lain juga biasa. Tapi tadi itu artinya ya, secara umum saya kira proporsional, jangan berlebihan. Kalau sampai berlebihan itu tadi saya katakan daya godanya besar gitu, sehingga tetap waspada soal gitu, dan sebisa mungkin diminimalisir soal gitu. Saya kira itu. Terus kemudian di sini ada indikator ikhlas sebelum hingga sesudah melakukan suatu amal bisa dijelaskan Ustaz. Kita udah pernah saat mungkin bisa diikuti ulang ya, terkait dengan yang waktu kita membahas tentang amal berpamrih, bolehkah itu, mungkin kita bicara. Jadi tentang motivasi atau dasar keikhlasan. Kan kita sebutkan seseorang dikatakan beramal ikhlas itu ketika amalnya didasarkan pada motivasi pertama mahabbah, cinta Allah. Yang menggerakkan dia melakukan itu adalah cinta Allah Ta'ala. Yang kedua syukur atas nikmat Allah. Yang ketiga adalah semangat ubudiyah, semangat taat, patuh dan menghamba. Begitu. Itu yang mendominasi. Yang ketiga adalah karena motivasi roja, pamrih kepada Allah. Jadi pamrih kepada Allah itu ikhlas. Tapi pamrih harus kepada Allah Ta'ala. Yang kelima adalah karena faktor khauf. Nah, intinya adalah bahwa ketika itu semuanya tetap terjaga, itu gitu. Nah, di sini faktor penentu utamanya tadi saya kira, karena hati kan bisa berubah-ubah. Jadi mungkin sebelum amal ikhlas, saat beramal ada sesuatu penggoda akhirnya melenceng. Saat mengamalkannya sampai selesai ikhlas, orang qiyamul lail pada malam hari tidak ada yang tahu, ikhlas. Tapi paginya belum tentu, bisa berubah. Nah, ini yang saya selalu katakan bahwa karena manusia itu memang khata, banyak salahnya, termasuk tadi salah dalam menjaga keikhlasan. Kita berusaha di saat yang sama. Nah, tadi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mujahadah dalam melakukan keikhlasan, terus kita muraqabah, kita pantau. Nah, setelahnya kita muhasabah dan kita perbanyak tobat istighfar. Saya kira itu untuk kita, tidak ada artinya bahwa sekarang kita asal ikhlas, itu nanti bisa berubah. Nah, itu kita istighfari, kita tobati, makanya luar biasa, insyaallah gitu. Saya kira itu insyaallah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita. Sekali lagi bahwa ikhlas sebagaimana juga syukur, sabar, tawakal, itu semuanya karunia Allah Ta'ala. Jadi amal hati, tapi untuk kita memilikinya itu karunia Allah Ta'ala, dan Allah memberikan karunia itu bagi mereka-mereka yang dalam tanda kutip berhak. Nah, itu bagaimana terus kita berusaha menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang layak untuk Allah rahmati, Allah kasih sayangi, dengan cara Allah menjaga iman hati kita, menjaga keikhlasan kita. Yaitu kaidahnya ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah hak-hak Allah, niscaya pasti Allah akan menjagamu. Itu termasuk yang paling utama, menjaga imanmu, menjaga Islammu, menjaga takwamu, menjaga ikhlasmu, menjaga sabarmu, menjaga syukurmu, menjaga dan seterusnya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini dan kita pungkasi dengan bermohon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, dan membersami kita dengan pembersamaan yang spesial-spesialnya. Dan kita awali doa kita dengan membaca doa yang paling agung dan doa yang paling mustajab.
dengan Ummul Kitab barakat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwali wa awladina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina. Allahumma inna na'udzu bi'azamatika min an nughtal min tahtina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syammatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami' sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.